Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Anindya Remba Baskara, NIM 19070616158, akan mempresentasikan atau menjelaskan materi terkait bentuk intervensi dalam psikologi komunitas. Nanti ke depannya kita akan berbicara terkait apa itu intervensi, terus juga apa itu intervensi dalam komunitas, terus juga ada konsep yang perlu dipahami sebelum kita mempelajari intervensi dalam psikologi komunitas, terus juga ada bentuk-bentuk intervensi komunitas, terus juga ada kelebihan dan kekurangan dari intervensi komunitas. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai. Yang pertama itu intervensi. Jadi apa sih intervensi? Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya terkait intervensi gitu. Jadi ya intervensi itu gampangnya kayak ada upaya dari seorang untuk mengubah gitu, mengubah dari suatu hal yang lama menjadi suatu hal yang baru gitu. Tapi kalau intervensi dalam menurut psikologi sendiri ialah menurut Harvard dan kawan-kawan itu upaya yang bertujuan untuk mempromosikan adaptasi yang lebih baik dari individu untuk situasi tertentu dan dengan demikian mengoptimalkan sumber daya pribadinya dalam kaitannya dengan kemandiriannya. Ya gampangnya itu ya tindakan yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, perilaku gitu seseorang gitu. Dari yang awalnya apa ya? Awalnya let's say ingin mengubah suatu hal yang buruk menjadi yang baik gitu loh. Nah, itu intervensi. Nah, selanjutnya ada namanya intervensi pada komunitas. Menurut Maya Jerigo dan Holgado, intervensi pada komunitas itu ialah tindakan yang disengaja dalam mengatasi masalah sosial atau kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi untuk mempromosikan perubahan yang dapat diekspresikan dengan cara yang berbeda tergantung pada kebutuhan komunitas itu sendiri. Nah, jadi ya gampangnya ya intervensi komunitas, kalau tadi kan intervensi secara umum bisa objeknya itu bisa individu, bisa kelompok gitu dan lain-lain gitu. Kalau intervensi pada komunitas ya fokusnya pada komunitas itu sendiri. Jadi ya tindakan atau upaya ya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, perilaku masyarakat dalam suatu komunitas gitu. Itu untuk gampangnya untuk pengertian intervensi pada komunitas. Nah, selanjutnya, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, ada baiknya untuk memahami dua konsep yang sangat melekat pada pendekatan intervensi komunitas menurut Slamet dan Markham. Yang pertama itu pencegahan. Pencegahan itu ya upaya kayak preventif ya, mencegah gitu. Ya mungkin salah satu contohnya itu kayak yang dilakukan sekarang ya, seperti vaksinasi COVID itu kan upaya pencegahan agar COVID-19 tidak menyebar luas di tengah masyarakat gitu. Nah, itu salah satu bentuk upaya preventif atau pencegahan dalam intervensi komunitas. Yang kedua itu ada pemberdayaan. Salah satu contohnya ya pemberdayaan itu kayak mengempower gitu, memberdayakan. Jadi ya salah satu contohnya itu bisa seperti pelatihan, yang mana program pelatihan itu dapat memberikan benefit untuk masyarakat dan komunitas. Saya beri contoh seperti pelatihan pengelolaan sumber daya alam di dalam masyarakat desa. Itu kan bisa dijadikan sebagai pemberdayaan masyarakat desa agar masyarakat desa ini dapat mengelola sumber daya alam mereka dengan baik gitu, tidak tergantung lagi. Sehingganya benefit yang didapatkan itu bisa sepenuhnya didapatkan oleh masyarakat desa itu sendiri karena sudah terlatih dalam program pemberdayaan gitu. Itu untuk dua konsep yang perlu dipahami sebelum mempelajari atau memahami intervensi komunitas. Nah, selanjutnya itu ada bentuk intervensi komunitas. Bentuk-bentuk intervensi komunitas itu ada tiga. Yang pertama itu promotif. Promotif itu dari namanya, promo, itu meningkatkan. Berarti upaya untuk meningkatkan suatu hal di dalam komunitas yang mana sudah baik menjadi lebih baik lagi. Gitu. Itu untuk upaya promotif. Salah satu contohnya ya seperti tadi ya, program pelatihan yang diadakan di tengah suatu masyarakat komunitas agar masyarakat itu let's say program pelatihan pengelolaan sumber daya alam tadi agar bisa mengelola sumber daya alam mereka sendiri sehingganya mereka memiliki skills gitu
agar kedepannya mereka bisa lebih mandiri. Itu untuk promotif. Selanjutnya itu preventif. Prevent itu dari katanya prevent. Prevent itu mencegah. Jadi ya upaya mencegah gitu. Upaya mencegah konsekuensi buruk agar nggak terjadi di dalam suatu komunitas. Ya salah satu contohnya kayak tadi ya, apa namanya, upaya vaksinasi COVID atau vaksinasi yang lainnya seperti dulu ada vaksinasi flu burung atau demam berdarah gitu. Itu kan upaya-upaya pencegahan agar penyakit-penyakit tersebut tidak terjadi di dalam suatu masyarakat komunitas, di dalam komunitas gitu. Itu untuk preventif. Dan yang terakhir itu ada kuratif. Kuratif dari katanya cure. Cure itu menyembuhkan. Jadi ya upaya menyembuhkan yang mana mungkin di suatu masyarakat itu sudah terjadi apa ya, konsekuensi yang buruk gitu. Sehingganya intervensi ini diberikan untuk menyembuhkan hal-hal yang konsekuensi yang buruk tadi agar tidak terjadi lagi gitu, ke depannya. Salah satu contohnya yang mungkin seperti pengobatan massal ya, mata katarak di suatu komunitas. Itu kan apa namanya, dikumpulkan ya, kayak masyarakat yang memiliki mata katarak terus disembuhkan dengan program tersebut gitu. Agar di masyarakat tersebut bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya gitu. Agar nggak terjadi lagi penyakit seperti itu. Itu untuk bentuk intervensi kuratif. Nah, selanjutnya itu ada model intervensi komunitas. Menurut Rosman pada tahun 1995, dia membagikan 3 model intervensi komunitas. Yang pertama itu locality development, atau bahasa Indonesia itu pengembangan masyarakat lokal. Gampangnya, locality development itu lebih menekankan partisipasi aktif masyarakat di dalam masyarakat komunitas itu sendiri gitu. Jadi masyarakat komunitas itu bukan sebagai klien yang diberikan intervensi, tapi juga berpartisipasi aktif dalam suatu perubahan. Nah, itu untuk locality development. Contohnya mungkin bisa seperti ini sih. Di suatu perumahan itu ada rombongan remaja gitu. Rombongan remaja ini memiliki bakat nilai seni dan suka menggambar gitu. Akan tetapi mereka ini kurang wise, kurang bijak dalam mengekspresikan bakat mereka, sehingganya dapat mengganggu masyarakat yang tinggal di daerah tersebut gitu. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan locality development, itu dicarikan win-win solution agar sama-sama enak, agar sama-sama tidak ada pihak yang dirugikan. Kan kalau misalnya permasalahan tersebut dilarang gitu kan, maksudnya anak-anak yang remaja ini dilarang untuk coret-coret lagi, coret-coret buat graffiti di dinding gitu. Itu kan sama dengan mematikan bakat mereka, melarang mereka untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Nah, ketimbang menyelesaikan masalahnya seperti itu, lebih baik dikasih win-win solution. Win-win solution-nya mungkin masyarakat itu sama-sama berperan aktif untuk memberikan space khusus masyarakat yang dalam perumahan tersebut, memberikan space khusus untuk rombongan remaja ini agar terserah di space khusus ini mereka mengekspresikan gambar apa yang mereka rasakan, gambar-gambar mereka itu. Sehingganya masyarakat tidak merasa terganggu dengan kehadiran gambar-gambar tersebut karena sudah ada space-nya gitu, sudah ada tempatnya gitu. Dan di satu sisi juga remaja tersebut tetap bisa mengekspresikan apa yang mereka sukai, gitu, apa yang mereka geluti. Gitu. Jadi ditemukannya win-win solution dalam menyelesaikan masalah gitu. Nah, itu untuk locality development. Selanjutnya itu social planning. Social planning gampangnya tuh gini. Kalau tadi locality development itu orientasinya itu masyarakat berperan aktif dalam menyelesaikan masalah. Nah, kalau social planning itu menyerahkan kepada pihak yang memiliki keahlian pada bidang tersebut atau profesional gitu. Jadi ya proses identifikasi masalah, terus juga penyelesaian masalahnya itu berasal dari para ahli atau profesional.
saya beri contoh, dulu itu di dunia dikenal ada masa dikenal The Great Depression atau depresi hebat. The Great Depression ini masa di mana dunia lagi ekonominya sedang melemah gitu. Dan The Great Depression ini diawali di Amerika Serikat. Pada saat itu pemerintah Amerika Serikat menggandeng para ahli yang ahli ekonomi, ahli sosiologi dan berbagai macam ahli lainnya agar sama-sama mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Agar dampak dari The Great Depression ini bisa diminimalisir atau setidaknya masyarakat tidak merasakan penuh dampak dari The Great Depression. Sehingganya mereka menggandeng para ahli untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi yang diberikan. Nah, dari hal tersebut muncullah program social security atau program jaminan sosial. Program jaminan sosial ini muncul dari para ahli yang melihat bukti-bukti lapangan, bukti-bukti yang empiris yang terjadi di lapangan gitu. Sehingganya solusi yang diberikan itu memang efektif karena sesuai yang terjadi di lapangan gitu. Nah, itu untuk social planning. Jadi ya based on penyelesaian masalahnya menggandeng para ahli gitu. Dan based on apa yang terjadi di lapangan. Itu untuk social planning. Selanjutnya social action atau aksi sosial gitu. Ya gampangnya kalau social action ini lebih ke arah people power gitu. Ada kekuatan suara masyarakat gitu loh. Dan biasanya volunteer yang bersifat volunteer, penggalangan dana dan lain sebagainya gitu. Social action ini muncul karena kepercayaan di masyarakat itu akan selalu ada masyarakat yang tertindas. Karena kepercayaan tersebut, maka muncullah sebuah gerakan sosial atau social action. Ya contohnya mungkin teman-teman udah pada tahu ya, kayak BLM, Black Lives Matter, terus juga ada yang namanya yang saat-saat ini ya, kayak invasi Rusia terhadap Ukraina itu kan membuat semua mata dunia tertuju kepada Ukraina ya, sehingga mereka memberikan support dan melakukan social action mau itu secara langsung maupun itu secara virtual gitu. Atau social action terkait climate change dan lain sebagainya gitu. Nah, yang perlu di-highlight dari ketiga model intervensi ini ya, ketiganya ini sama-sama bertujuan untuk terjadinya social change atau perubahan sosial gitu. Agar suatu kondisi itu berubah menjadi kondisi yang lebih baik gitu, kondisi sosial yang lebih baik gitu. Nah, itu untuk model intervensi komunitas. Selanjutnya tantangan dalam intervensi komunitas. Pastinya ya, ketika kita melakukan suatu hal itu pasti ada challenge gitu atau tantangan. Ya, tantangan dalam intervensi komunitas ini ya partisipasi masyarakat itu sendiri gitu, partisipasi dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Bisa dibayangkan ketika kita melakukan intervensi gitu, kita udah merumuskan apa aja sih yang perlu kita lakukan gitu. Terus kita juga udah menggalangkan dana gitu agar intervensi ini bisa tepat guna gitu, bisa efektif. Tapi ya kalau semisal kita udah melakukan segala cara, kita udah merumuskan, udah capek mikir gitu istilahnya. Tapi masyarakat itu tidak mau berpartisipasi aktif dan tidak memiliki kesadaran pentingnya intervensi itu. Jadi ya nggak guna gitu apa yang kita telah rumuskan intervensi itu. Jadi ya perlu ditekankan dan perlu digarisbawahi bahwasanya penting dalam melakukan intervensi komunitas itu partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat itu penting adanya gitu. Sehingganya kita dapat mencapai goals kenapa diadakan sebuah intervensi dalam komunitas. Gitu. Nah, selanjutnya ada kelebihan intervensi komunitas. Yang pertama itu adalah skala kebermanfaatan dan output lebih luas. Pastinya ya, karena komunitas itu terdiri dari banyak orang ya, tidak hanya satu atau dua orang. Sehingganya skala kebermanfaatannya lebih luas gitu. Yang merasakan manfaat dari intervensi itu tidak hanya satu atau dua orang, tapi masyarakat yang berada di dalam komunitas itu sendiri. Gitu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua itu meningkatkan partisipasi komunitas. Ya pasti ya, karena intervensi komunitas ini juga mengajak
partisipasi masyarakat dalam komunitas agar sama-sama mencapai goals dari intervensi tersebut. Gitu. Sehingganya apa ya, tidak kayak tadi gitu. Kalau misalnya nggak ada partisipasi ya useless gitu kan intervensi yang dilakukan gitu. Jadi ya penting untuk dilakukan apa ya, penting adanya partisipasi masyarakat dalam komunitas. Yang terakhir itu ada meningkatkan sense of community, individu yang terlibat dalam komunitas. Ya pastinya ya, ini berkaitan dengan partisipasi tadi. Sehingganya ketika masyarakat aktif berpartisipasi, masyarakat itu merasa bahwasannya, oh aku nih ada di dalam komunitas ini gitu. Jadi dia memiliki rasa dimiliki dalam suatu komunitas gitu. Sehingganya dia apa ya, bisa lebih erat lagi dengan komunitas tersebut, bisa lebih apa ya, bisa terengage lah dalam suatu komunitas tersebut. Itu untuk kelebihan intervensi komunitas. Selanjutnya itu ada kekurangan intervensi komunitas. Yang pertama resistensi atau daya tahannya. Ini masih kaitan dengan karena banyaknya orang yang terlibat. Jadi ya resistensinya itu mudah banget gitu, nggak apa ya, nggak kuat gitu. Sebagai contoh, kalau misalnya diadakan sebuah intervensi untuk gerakan jangan buang sampah sembarangan gitu. Udah dilakukan intervensi dan udah berjalan baik gitu outputnya. Tapi di suatu masa tiba-tiba ada satu orang yang buang sampah sembarangan. Itu kan dampaknya itu nggak hanya orang itu sendiri, tapi masyarakat luas gitu. Jadi dampaknya itu menyeluruh gitu. Sehingganya resistensi dari diadakannya intervensi tersebut ya langsung bubar gitu. Itu untuk kekurangan intervensi komunitas. Dan yang terakhir itu output terkadang sulit diukur. Itu baik lagi karena kuantitas orang yang terlibat banyak, sehingga sedikit lebih susah diukur. Ya kalau misal kayak intervensi yang individual, itu kan gampang ya kita ngelihat output setelah kita melakukan intervensi gitu. Kita melakukan pengamatan, oh dia kayak gini-gini gitu. Individunya ada perubahan sedikit gitu. Itu bisa nampak gitu. Tapi kalau misalnya intervensi komunitas itu kan banyak orang gitu. Kita nggak mungkin cek satu persatu gitu. Ya, kalau cek satu persatu ya bakal sulit juga gitu. Apalagi kalau misalnya masyarakat dalam komunitas itu banyak. Nah, itu untuk kekurangan intervensi komunitas. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait bentuk intervensi dalam komunitas. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.